Ngeliat pembunuhan di depan mata lo, malah jadian sama si pembunuh. Hello Freaks, cerita dari negeri Sakura yang terkenal akan manusia-manusia depresi dan bunuh diri kali ini. Gua punya cerita soal pemuda yang udah niat bunuh diri, malah kesemsem sama pembunuh. Jangan lupa tonton kisah aslinya dan subscribe demi kesejahteraan gua. Di sebuah kamar gelap, berantakan, penuh sampah, tinggal seorang pria depresi bernama Kuro. Kuro mencoba mengakhiri hidupnya dengan gantung diri yang sebenarnya sih gak ngegantung-gantung banget ya. Gagal bunuh diri, Kuro malah bikin dinding kamarnya bolong. Kuro yang serasa melihat cahaya surgawi dari lubang tersebut mencoba melihat dan ternyata ada seorang remaja cantik tinggal di sana. Berasa dapat durian runtuh, Kuro pun menghabiskan waktunya hanya melihat si gadis tersebut yang bernama Mia. Obsesi Kuro pun mencapai puncaknya hingga ia nekat ngintip Mia dari kamarnya sendiri saat posisi Mia tidak kelihatan dari lubang di dinding. Gerak-gerik Kuro malah membuat orang asing curiga. Kuro membalas kecurigaan tersebut dengan mengambil makanan tetangga yang ditinggalkan si orang asing. Mia ternyata diam-diam melihat Kuro sebagai pria madesu yang makan makanan tetangga. Lalu Mia pun mengajaknya makan makanan bersama buatan Mia. Mia ternyata seorang mahasiswi di sebuah kampus ternama di Jepang. Bak dicinta ulam pun tiba. Kuro kesenangan hingga keseharian ini pun berlanjut. Makan bareng, ngintip. Makan bareng, ngintip. Hingga di suatu malam yang hujan, Kuro yang tadinya sudah mau bertobat dari mengintip Mia, malah kembali ngintip. Tapi Kuro malah melihat ada cowok berjas di kamarnya Mia. Padahal Mia sendiri memakai jas hujan karena hujan. Bukannya mereka melakukan adegan panas, Mia malah membunuh pria tersebut dengan cutter and style. Ternyata jas hujan ini untuk menutup darah korban. Kuro bingung, pusing, nggak tahulah pengen beli truk. Tapi tiba-tiba Mia mengajaknya makan malam lagi di kamar Kuro. Melihat Mia yang sangat welcome terhadap dirinya yang madesu, Kuro pun meyakinkan diri jika ia mungkin salah lihat. Malah ketika Kuro mencoba mengintip lagi, ada cewek misterius di kamar Mia dan bukannya seorang cowok. Himo ga miete zo. Hari pun berlanjut seperti biasa, hingga di suatu malam saat Kuro mengintip Mia, Kuro melihat kembali Mia dengan jas hujannya dan ada pria baru di kamarnya. Mia pun kembali melakukan aksinya, membunuh dengan cutter and style. Kuro yang yakin ternyata ini bukan hayalan pun berteriak dan membuat Mia sadar. Mia pun mengejar Kuro yang kabur hingga ke sebuah atap bangunan tanpa jalan. Kuro yang memang dari awal berniat bunuh diri pun mempersilahkan Mia untuk membunuhnya. Tapi Mia malah tertarik dengan Kuro yang begitu saja memberikan nyawanya. Hingga Mia pun membuat Kuro menembak dirinya di momen terakhirnya. Lebih aneh lagi, sebenarnya Mia malah menerima tembakan dari Kuro. 鉄の味じゃなくてクロスくん私を除いて Hubungan aneh bin ajaib itu pun dimulai. Makan bersama, saling mengintip, ngobrol dari lubang pengintip menjadi kegiatan mereka sehari-hari. Hingga Kuro si madesu pun mulai bangkit dan mencoba bekerja di toko swalayan. 人に手抜かねえ。付き合うの初めてお疲れのご様子で
Suatu hari, Mia meminta Kuro untuk menemaninya ke kampus untuk mengganti oven laboratorium yang rusak. Awalnya, Kuro minder berada di area kampus karena ia ternyata sudah 2 kali gagal tes SBMPTN. Namun, melihat Mia punya banyak fans di kampus, Kuro pun berniat mencoba kembali SBMPTN agar bisa menjaga Mia di kampus. Mia kembali mengingatkan bahwa dirinya adalah pembunuh, dan mungkin Mia akan terus membunuh orang. Hingga Mia pun mulai merubah kegiatan kencan mereka menjadi kegiatan membunuh, memakai jas hujan, menari-nari, dan membunuh with cutter and style sudah menjadi keseharian Kuro ketika kencan dengan Mia. Mia hanya bilang jika yang ia bunuh adalah orang-orang jahat, sehingga kasusnya tidak pernah ada di koran ataupun berita. Suatu hari sepulang kerja, Kuro menyapa Mia melalui lubang. Namun, Mia menempelkan pesan yang mengatakan ia baru akan pulang jam 10 malam. Kuro pun menunggu, hingga ketika jam 10 malam, Kuro melihat ada seorang pria terikat di kasur Mia, yang ternyata adalah Kawasaki. Kawasaki sendiri adalah tetangga Kuro yang makanannya pernah Kuro ambil. Kawasaki terlihat sebagai anak baik-baik karena dekat dengan adiknya yang awalnya kita kira orang asing. Ia pun penyayang binatang dan adiknya pun ramah. Merasa janggal, Kuro pun meminta Mia berhenti. Namun, Mia meminta Kuro untuk lihat saja aksinya. Selesai membunuh, Kuro melihat sekumpulan orang menggunakan hazmat dan si teman cewek misterius. Kuro pun pergi ke kamar Mia dan bertanya siapa mereka. Mereka ternyata adalah kelompok pembersih TKP, dan si teman cewek misterius ini ternyata bernama Reina. Kuro kembali bertanya salahnya Kawasaki hingga ia dibunuh, dan Reina pun memperlihatkan isi kamar Kawasaki yang ternyata adalah seorang pembunuh kucing dengan modus operandi berpura-pura baik kepada kucing. Mia pun masuk ke kamar Kuro lewat jendela karena pintu kamarnya Kuro terkunci. Kuro masih kepikiran soal Kawasaki dan mulai mempertanyakan kembali apakah pembunuhan yang dilakukan Mia adalah hal yang benar atau tidak, dan mengatakan jika Kuro sebenarnya tidak mau melihat kembali aksi yang dilakukan oleh Mia. Mia pun tersinggung dengan perkataan Kuro dan memilih pergi. Namun, Mia ternyata bodoh, karena ketika disuruh pulang lewat pintu, ia lupa jika pintu kamarnya dikunci dan akhirnya harus pulang kembali lewat jendela. Keesokan harinya, adik Kawasaki datang kembali ke kosan Kuro. Ia mencari kakaknya yang sudah sebulan tidak pulang ke rumah, dan meminta bantuan Kuro untuk mencari Kawasaki. Mia yang melihat Kuro ngobrol asik dengan adiknya Kawasaki pun terlihat marah, dan Kuro mengira jika Mia akan membunuh si adik dengan mengajaknya menunggu di kamar Mia. Namun, Kuro berhasil mengendalikan situasi, menyuruh si adik pulang dan makan bersama dengan Mia. Mia pun mengklarifikasi jika ia tidak mungkin membunuh si adik ataupun orang lain karena alasan sepele, karena itu akan menjelekkan citranya sebagai pembunuh bayaran. Selesai makan, Kuro pun lanjut pura-pura membantu si adik mencari Kawasaki. Namun, di jalan, ia dipepet sebuah mobil gelap yang ternyata adalah Reina dan kelompoknya. 刺繍が漂ってるな、クロス。ライフワークのせいで川崎さん探すの付き合わされてる。いい伝部してるからな。Kuro pun lanjut pura-pura mencari Kawasaki hingga ke kosannya. Namun, saat masuk ke kamar Kawasaki, semua terlihat normal. Dan ada sebuah tempelan tiket elektronik penerbangan ke Asia Tenggara. Ternyata tugas Reina bukan hanya membersihkan TKP, tapi juga membuat kasus pembunuhan ini benar-benar selesai dan tidak akan jadi masalah. 綺麗だったね。そうですか。でもなんかちょっと安心しました。いや
僕は浅いんだよ。 Pulang dari mengantar si adik, Kuro melihat Mia sedang dirangkul oleh pria dengan tato lebah di tangannya. Kuro pun mengkonfrontasi Mia saat sudah di kosan. Namun, Mia malah berbalik marah karena cemburu Kuro dengan niatnya membantu si adik Kawasaki. Mia yang ngambek pun diluluhkan dengan jurus 1000 pria oleh Kuro, yaitu dipeluk dari belakang. Kuro yang mau mencuri kesempatan langsung dihentikan oleh ancaman sumpit dari Mia. Hari berlanjut dan Mia pun mendatangi markas gangster lebah. Ternyata gangster ini tahu salah satu temannya dibunuh oleh Mia dan meminta Mia untuk bekerja untuk geng lebah. Mia jelas menolak. Namun, ketua geng lebah mengancam Mia jika ia menolak, maka Kuro akan dihabisi oleh mereka. Mia yang khawatir pun menjemput Kuro dari tempat kerjanya untuk memastikan Kuro baik-baik saja. Mereka pun pulang bersama dan menemukan adik Kawasaki ada di depan kosan Kuro. Ternyata si adik mengantarkan surat palsu dari Kawasaki untuk dirinya. Mia yang masih cemburu pun diam-diam memasukkan obat tidur dan bersiap membunuh si adik. Namun Kuro menghentikan Mia dan membuat Mia marah. Si adik pun tersadar, dan di sini ia mengatakan jika dia menyukai Kuro. 起きた。 私黒さんのことが好きです。 Dalam kondisi romansa membara, Reina malah mengagetkan mereka dengan kehadirannya. Ternyata Mia sudah memanggil Reina untuk membersihkan mayat si adik, dengan harapan Kuro sudah membunuh si adik sesuai dengan keinginan Mia. Namun Kuro tidak seberani itu, dan malah membuang-buang waktu Reina dan timnya. Di lain waktu, Kuro kembali bertemu si adik yang kembali meminta Kuro untuk mempertimbangkan perasaannya. Kuro pun pergi dan di jalan, Kuro dihadang kembali oleh sebuah mobil hitam. Kali ini yang menghadangnya adalah geng lebah, dan geng lebah pun menculik Kuro. Geng lebah yang mengetahui identitas asli Mia sebagai seorang pembunuh, mengancam Kuro untuk memujuk Mia agar mau bergabung dengan kelompok geng lebah. Namun, Kuro pun menolak, dan ia diberikan oleh-oleh berupa sayatan di pipinya. もう帰っていいよ。それはしないです。警察行ってきて。だから待って。 Kuro pun dilepas dan pulang ke kosannya. Mia yang curiga dengan Kuro yang menutupi pipinya seharian, sadar jika luka itu adalah luka dari geng lebah. Mia yang emosi pun berniat balas dendam walaupun sempat ditahan oleh Kuro. Kuro yang lanjut bekerja didatangi oleh Reina yang memberitahu jika ia mendapatkan permintaan dari Mia untuk melakukan pembersihan massal malam ini. Dan permintaan sebanyak ini bisa berbahaya bagi Mia sendiri. Kuro pun pulang bekerja dengan bimbang. Namun, tiba-tiba kamar Mia menyala, dan Kuro kembali melihat Mia melakukan aksinya. Melihat Mia melakukan aksi di kamarnya dan bukan di klub geng lebah, Kuro mengira Mia membunuh orang sesuai permintaan geng lebah. Kuro pun langsung berlari menuju geng lebah dan meninggalkan janjinya dengan si adik yang menunggu di kafe. Dugaan Kuro pun semakin kuat karena ia melihat tim Reina membersihkan beberapa mayat di kota. Kuro pun langsung membabi buta di klub geng lebah. Namun, Kuro hanyalah Kuro, si pria depresi. Ia pun dengan mudahnya dikalahkan dan hampir dibunuh oleh ketua geng lebah. Sampai tiba-tiba lampu di klub geng lebah mati dan ada bom tidur dilemparkan ke klub tersebut. Ternyata itu adalah Mia, dan dengan singkat
Mia pun menghabisi semua geng lebah, termasuk dengan si ketua. Mia pun menjelaskan jika ia ternyata bukan membunuh orang yang diminta oleh geng lebah, namun membunuh kelompok geng lebah itu sendiri. Kuro yang sudah lega pun tiba-tiba mencium Mia. Tapi tangan Mia tiba-tiba saja sudah menusuk perut Kuro dan mengatakan jika ia sangat ingin membunuh orang yang dia cintai. Kuro pun tetap lega, namun kesadarannya semakin tipis dan menurun. Kuro pun hilang kesadaran. Mia yang telah menyelesaikan banyak pembunuhan pun akhirnya pindah kota dengan semuanya telah diurus oleh Reina. Kuro yang sebelumnya sudah ditusuk oleh Mia ternyata selamat dan Mia memilih untuk hidup bersama dengan Kuro. Mereka berdua pun pindah ke tempat baru, identitas baru, dan akan memulai kisah baru. Mau 私殺すのやめたから。でもクロス君はいつか殺すよ。そういえばクロス君名前なんだっけ？私は宮市リオ。よろしく。僕は黒須悦郎です。よろしくお願いします。Gua sih penasaran ya, kisah lanjutan dari dua pasangan pria depresi dan wanita pembunuh darah dingin ini. Semoga kita bisa lihat kelanjutan kisahnya dengan lebih epik. Tapi jangan lupa tonton cerita gua lainnya di sini. Dan jangan lupa subscribe demi kesejahteraan gua. Terima kasih, arigato, gamsahamnida, dan kamun.